Ya, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fasil dan Ibu Reni. Alhamdulillah. Sebelumnya apa suara saya kedengaran? Iya, bisa Bu. Oh ya, baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dengan masih dengan ruang kolaborasi modul 2 dengan materi praktik. Pada malam hari ini dari kelompok 4, perkenalkan saya sendiri Jane Susan dan rekan saya Ibu Reni Mokoago. Pada malam hari ini kami akan melakukan praktik coaching. Untuk itu, mari kita mulai praktik coachingnya. Untuk itu sebelumnya saya akan membagikan siapa yang akan sebagai coaching dan siapa sebagai coach. Untuk itu pada bagian pertama ini diawali dengan coachnya adalah saya, Jane Susan, kemudian coachi adalah Ibu Reni Mokoago. Untuk itu mari kita sama-sama mulai untuk praktik coachingnya. Oke, baik. Mari kita mulai. Kepada Ibu Reni sebagai coachi dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Jane. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh, ada Bu. Ada Bu. Ada apa ya? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Jane bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Reni. Apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan pada saat di supervisi mengajar. Oh, masalahnya bagaimana Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius, yang bagaimana itu Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Oh, kalau boleh tahu, proses mengajar yang bagaimana? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar, proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan mengajak siswa untuk menonton video. Jadi, saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu.
Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Oh, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu Reni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu Reni memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Apa benar begitu, Bu? Iya, Bu. Nah, apa yang akan Ibu persiapkan jika Ibu akan dipanggil menghadap kepala sekolah? Kalau menurut saya, untuk masalah ini saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Iya, setuju Bu. Dari apa yang sudah Ibu Reni sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi atau arahan. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Ibu Reni? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Mungkin kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya salah langkah, Bu. Ya, syukurlah Ibu Reni sudah merasa lega dari yang Ibu sudah rencanakan tadi itu. Nah, komitmen apa yang akan Ibu Reni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan memperbaiki apa yang diinginkan oleh pengawas, yaitu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain, jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan, Bu.
Itu ide yang bagus sekali, Bu Reni. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Reni. Oh iya Bu, maaf Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya pamit ke ruangan saya Bu. Oh iya Bu Reni, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Ya, baik. Tadi sudah selesai praktik coachingnya. Untuk itu kembali bergantian saya sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coach. Untuk itu, marilah sama-sama kita mulai praktik coachingnya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Jane. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Iya, ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ini Ibu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Reni bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya Bu pada saat di supervisi mengajar. Masalahnya bagaimana Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya Bu, begini. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Kalau boleh tahu, Bu, proses mengajar yang bagaimana? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks saya pada saat itu. Lalu tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut bagaimana? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa dari buku referensi perpustakaan, dari buku sumber lainnya. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Lalu mengajak siswa untuk menonton video. Jadi saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu ya. Lalu
Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Ketika saya menggunakan sumber belajar tersebut sangat senang, akan tetapi sangat betul sekali Bu, di mana siswa saya masih ada beberapa yang masih kurang maksimal dalam proses pembelajarannya. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya beberapa pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Apa benar, Bu? Iya Bu, benar. Nah, apa yang akan Ibu persiapkan jika Ibu akan dipanggil menghadap kepala sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah ini, saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau, kepala sekolah, akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Iya, setuju, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi atau arahan kepada saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan juga kepada siswa, karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu Jane sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan memperbaiki apa yang diinginkan oleh pengawas, yaitu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru di sekolah
Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, ya, Bu? Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu Reni ya untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Oh iya Bu, mohon maaf. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu Reni. Sama-sama, terima kasih kembali, Bu. Ya, baik. Untuk praktik coachingnya, kami sudah berbagi tugas antara coach dan coachee. Untuk itu, waktunya kita untuk merefleksi dari praktik coaching yang telah kita lakukan tadi. Untuk itu refleksinya, silahkan Ibu Reni untuk membuka file refleksi yang telah disediakan. Ya. Kalau refleksi dari saya, kalau ketika saya menjadi coachee, saya merasa lega karena perasaan saya itu yang masih mengganjal sudah tersampaikan dan ada jalan keluar yang memuaskan. Hasil dari proses kolaborasi antara coach Ibu Jane dan saya sebagai coachee. Ya, bentar. Itu di bagian umpan balik ya? Iya. Bentar Bu, ini jaringannya agak. Kalau boleh diulangi kembali apa yang dirasakan saat sebagai coaching. Nah, ketika saya menjadi sebagai coachee, saya merasa lega karena perasaan saya yang masih mengganjal itu sudah saya sampaikan dan ada jalan keluar yang memuaskan. Jadi dari hasil proses kolaborasi antara coach dan coachee, antara Ibu Jane dan saya. Ya, baik. Sebentar ya Bu. Berarti jaringannya agak sulit.
Ya, Ibu Jane. Mungkin sambil menunggu, saya bisa ungkapkan hasil refleksi saya ketika saya menjadi coach. Ya, baik Bu, dipersilakan. Iya. Kalau selama saya menjadi coach, dari hasil percakapan tadi, ketika saya menjadi coach, percakapan itu berjalan dengan baik. Jadi coach bisa dengan senang hati menceritakan permasalahannya. Kemudian dalam percakapan tadi, hal yang masih perlu ditingkatkan itu adalah mungkin pemilihan kata. Dan yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu saya menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya, yaitu saya akan melakukan latihan coaching terus menerus ke depannya. Ya, sekian Ibu Jane. Baik Bu, kalau dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi antara coach dan coachee berdasarkan alur Tirta ini, saya rasa tujuan yang disampaikan oleh coachee itu sudah sangat jelas, yaitu coachee ini ingin mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi tentang tadi ditegur oleh pengawas ketika dalam proses mengajar. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, masih perlu ditingkatkan apa yang masih perlu yang perlu diperbaiki dari latihan coaching yang telah kita praktikkan tadi, yaitu dari segi berdasarkan alur tirtanya. Masih ada kalimat pengulangan oleh coach. Masih ada kalimat pengulangan oleh coach yang dimana sebelumnya sudah
sudah dijelaskan oleh Koci. Jadi kalimat pertanyaan yang kalimat pertanyaan dari Koci, dari coach kepada Koci. Ya. Kesiapan diri untuk bercerita masalah yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran. Kalau saya sebagai Koci masih seperti yang semalam ya, yaitu kesiapan diri untuk mendengarkan cerita dari Koci seperti itu. Mendengarkan Koci dan memberikan dukungan. Ya. Kemudian ketika saat melakukan coaching, saya mendengarkan dengan baik. Saya mendengarkan dengan baik. Dengan sikap sempurna. Jadi maksudnya di sini sikap sempurna, maksudnya si coach itu tidak gerak-geriknya bahasa tubuhnya itu tidak miring atau membelakangi si coach atau tatapannya sering ke mana-mana seperti itu. Jadi dengan sempurna mendengarkan si coach. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau tadi Ibu Reni, apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki? Iya. Pemilihan kata. Iya ya, mungkin dari ya paling. Iya, udah di.
Rencana apa ya Bapak untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Meningkatkan itu pada bagian alur serta tanggung jawab di akhir coach perlu menyampaikan tindak lanjut seperti bertemu kembali besoknya. Oh, Ya, iya ya. tindak lanjut seperti bertemu kembali besoknya untuk kembali untuk refleksi ya, Nah, kembali besoknya sebagai refleksi. Ya baik, saya ketika saya sebagai coach umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Sama juga ya dengan Ibu Reni. Di saat coaching itu saya merasa nyaman untuk bercerita tentang masalah saya, kemudian rencana saya juga didukung oleh coach. Ya, itu saja Bu. Saya merasa nyaman ketika berbicara dan menyampaikan masalah saya. Kemudian rencana saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi didukung oleh coach. Iya. Dan rencana untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah. Iya. Ya.
Ya, saya mungkin akan membacakan kembali refleksi diri ketika praktik coaching tadi. Iya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan berdasarkan alur tirta yang ada di yang merupakan langkah-langkah dari melaksanakan coaching itu sudah baik. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu sudah dilaksanakan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki ada pengulangan kalimat pertanyaan dari coach kepada coachee dalam penyampaian masalah. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu yaitu kesiapan diri untuk mengajukan pertanyaan dan mendengarkan coachee dan memberikan dukungan saat melakukan coaching. Nah, kesiapan diri untuk mengajukan pertanyaan dukungan, ya. Nah, kemudian ketika saat melakukan coaching itu saya mendengarkan dengan baik, dengan sikap sempurna. Maksudnya bahasa tubuh kita itu tidak menimbulkan sesuatu yang diragukan oleh coachee untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, seperti bahasa tubuh mungkin agak miring, kemudian tidak menatap sepenuhnya kepada coachee, kepada coachee, seperti itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Untuk meningkatkan yaitu pada bagian alur tirta tanggung jawabnya itu sudah baik. Untuk itu mungkin diakhiri dengan coach perlu menyampaikan tindak lanjut seperti bertemu kembali besoknya untuk melakukan refleksi. Ya. Kemudian umpan balik dari apa yang tadi, di mana saya sebagai coachee dan Ibu Reni sebagai coach, saya sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coachee, yaitu saya merasa Ibu Reni sudah merasa lega karena perasaan yang masih mengganjal sudah tersampaikan dan ada jalan keluar yang memuaskan antara coach dan coachee. Ya, mungkin seperti itu ya Ibu Reni untuk umpan baliknya. Iya. Ya. Ya, baik Ibu Reni, itu refleksi diri dari saya. Ya, Ibu Reni, ini mungkin waktunya sudah selesai atau Ibu Reni dulu menyampaikan refleksi dirinya. Baiklah, saya ulangi lagi refleksi saya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ketika saya menjadi coach. Jadi si coachee ini dengan senang hati menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi saya sebagai coach masih perlu meningkatkan diri dengan harus adanya pemilihan kata yang tepat. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi saya menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, ya. Seperti yang Ibu Jane katakan tadi,
Ibu Jane juga tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Jadi fokus pada si coach ini. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini yang akan saya lakukan untuk meningkatkan diri yaitu dengan terus melakukan latihan coaching. Saya percaya jika kita lakukan latihan terus-menerus, pasti kita bisa terbiasa dengan melakukan coaching dan pasti kita akan mahir juga melakukan coaching, ya Bu ya. Iya. Kemudian umpan balik dari coach. Jadi si coach ini merasa nyaman untuk bercerita, menyampaikan permasalahannya yang dia hadapi. Kemudian dengan adanya proses coaching, si coach ini punya rencana yang didukung oleh coach. Iya, seperti itu. Ya, baik Ibu Reni. Untuk itu karena waktu kita sudah selesai, kita sudah berbagi peran antara coach dan coachee, kemudian kita juga sudah melakukan refleksi. Untuk itu praktik coachee pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.